لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Azhar yang dirahmati Allah. Malam hari ini temanya tidak sebagaimana biasa. Biasanya untuk kajian saya yakni kajian kitab Al-Iman yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Khusus malam hari ini dan mungkin sampai 1 bulan mendatang, 1 bulan mendatang, artinya mungkin 2 kali pertemuan, kita akan mengkaji tentang komparasi antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Disebut juga komparasi antara Sunni dan Syi'i, ya. Biasanya untuk menyebut Ahlus Sunnah yang ringkas, yang pendek itu dengan sebutan Sunni. Adapun untuk menyebut kelompok Syiah bisa juga dengan sebutan Syi'i, ya, Syi'i. Di sini nanti kita akan mengkaji apa sesungguhnya perbandingan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah, sehingga jumhur ulama atau mayoritas para ulama, termasuk para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia, itu telah memberikan satu keputusan bahwasannya kelompok Syiah itu adalah kelompok yang sesat, ya. Bahkan banyak di antara Syiah tidak sekedar sesat, namun juga pada tingkatan kafir. Kenapa? Karena prinsip-prinsip usuluddin, pokok-pokok agama yang dianut oleh kelompok Syiah dengan prinsip-prinsip agama yang dianut dan diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang beda. Ya. Kalau beda dalam usuluddin, nah ini apa itu dalam pokok-pokok agama, maka ini tidak ada sebutan hanya perbedaan khilafiyah biasa yang kita kenal dengan khilafiyah ijtihadiyah furu'iyah, yakni perbedaan yang sifatnya ijtihad, yang dalam tataran cabang. Ini dalam tataran cabang ini tidak sampai kemudian pada tingkatan bid'ah atau sesat, ya. Nek tingkatannya itu usuluddin, yakni pokok-pokok agama, yang di situ nanti diantaranya tentang keimanan, rukun iman, rukun Islam, ya, pandangan tentang masalah Al-Quran, pandangan tentang masalah hukum sholat wajib. Lah kok berbeda dengan yang dianut dan diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah,
ini nanti menyebabkan orang itu dihukumi sebagai kelompok yang menyimpang atau sesat. Ini gambar ini menunjukkan hari rayanya orang Syiah, ya. Di saat mereka itu merayakan Asyura, yakni tanggal 10 Muharram. Kalau 10 Muharram mereka itu melakukan satu niyahah. Niyahah itu ratapan internasional bahkan. Mereka kemudian melukai tubuhnya sendiri dengan cambuk, dengan cemeti, dengan pedang, ya. Bahkan ada seorang bapak atau ibu rela untuk mengiris-iris kepala anaknya sendiri sampai berdarah-darah, ya. Ini dalam rangka untuk peringatan 10 Muharram yang mereka yakini pada tanggal 10 Muharram itu adalah saat cucu Rasulullah Hasan dan Husain itu dibunuh di padang Karbala. Karena cucu Rasulullah ini adalah kesayangan Rasulullah dan penghulu pemuda surga, maka agar umat Islam dalam arti pengikut Ahlul Bait Rasulullah itu merasakan juga betapa sakitnya, betapa menderitanya, bagaimana cucu Rasulullah itu dibantai, maka mereka selalu melakukan ratapan seperti ini. Sayangnya imamnya tidak mau, Pak, untuk melakukan seperti ini, ya. Dan alhamdulillah setahu kami untuk di Indonesia belum pernah ada yang seperti ini untuk sampai pada tingkatan yang seperti ini. Yang di Iran sebagai pusat daripada negara Syiah untuk saat ini biasa melakukan itu. Nek sampean gak percaya, sampean nang kono, nang Iran dhewe, ya. Nanti jenengan akan saksikan seperti itu. Termasuk juga penyelewengan Syiah. Kenapa kok dianggap menyeleweng itu, ya? Syiah itu menghalalkan perzinaan dengan tajuk nikah mut'ah, ya, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, nikah sebentar, ya, yang dimana nikah sementara itu, ya, nikah sementara itu tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Lah ini salah satu yang menjadi pemicu dan motivasi sebagian pemuda-pemuda Islam yang kemudian mereka itu seneng Syiah. Seneng Syiah. Karena ada ini, Pak, di antaranya. Enak nikah ini, khususnya wong lanang. Wong wedok juga menikmati, ya, ternyata, ya. Nikah mut'ah lah, nikah kontrak, nikah sementara. Nikah itu tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Pertama ikut kajiannya Syiah, tajuknya juga Islam, ya. Kemudian lama kelamaan kalau sudah lama ngaji itu nanti juga didoktrin bahwasanya kalau nikah mut'ah sekali nanti derajatnya seperti Hasan, 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Ali, 4 kali seperti Nabi Muhammad, bahkan lebih tinggi lagi. Enak, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa mahar. Dan ini fakta, saya tidak fitnah, banyak itu buktinya, ya. Di Surabaya saja ada kok, ya. Di Bandung juga penganut dulu namanya itu inisialnya Jalaluddin Rahmat, itu ketua Ahlul Bait Indonesia. Inisialnya Dr. Jalaluddin Rahmat, ya, sudah mati alhamdulillah, ya, sudah mati orangnya, ya. Itu banyak yang kemudian ngikuti ajarannya ini, nikah mut'ah ini. Enak, Pak, ya. Wong lirik-lirikan seneng, ya. Ayo nikah pirang dino, telung dino.
Telung dina. Wis, ayo terus kelon ngono telung dina. Nek telung dina kok cocok, lanjut. Ya. Kalau tidak cocok, cerai gitu aja. Gitu modelnya nikah mut'ah. Ya, padahal ini dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah nikah mut'ah hukumnya haram. Tapi bagi Syiah hukumnya wajib. Wah, ini sangat membahayakan. Dah, kita akan mulai. Lapo kok sampai ono muncul sekte Syiah, ya. Ini berawal dari sejak wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya. Itu kan kemudian para sahabat termasuk senior-senior sahabat ketika itu muncul perbedaan pendapat. Siapa yang layak dan berhak untuk menggantikan kedudukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam yang disebut dengan sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya orang-orang yang beriman. Lah, untuk mayoritas sahabat yang senior, ya, seperti halnya Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Ali sendiri, ya, itu telah sepakat sesungguhnya manusia yang layak, yang patut, yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah meninggal adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ali bin Abi Thalib ini aslinya itu juga setuju, ya, setuju, ya. Hanya beberapa saja di antara para sahabat yang lain, yang para sahabat ini juga dikenal sebagai ahlul ilmi, ya, ulama yang juga senior, yang kemudian lebih setuju Ali bin Abi Thalib itu sebagai khalifah. Nah, namun yang jumhur sahabat, mayoritas sahabat yang senior itu sebenarnya setuju Abu Bakar itu yang menjadi khalifah. Soalnya memang ada satu riwayat yang secara jelas bahwasannya Rasulullah itu mensabdakan manusia terbaik setelahku adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Meskipun Rasulullah itu tidak berwasiat secara khusus, yang wasiat Rasulullah itu menunjukkan penggantinya adalah Abu Bakar, namun sabda Nabi yang sifatnya global itu sesungguhnya aslinya telah dipahami oleh banyak sahabat bahwasanya manusia terbaik setelah Rasulullah itu Abu Bakar, sehingga yang berhak untuk menjadi pemimpin, yang layak untuk menjadi pemimpin setelah Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini sudah jumhur sahabah, jumhur sahabah. Lah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian muncul istilah Syiah di zaman sahabat, khususnya yang paling kentara saat zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang paling kentara itu adalah terjadinya konflik siapa pengganti pemimpin setelah Utsman bin Affan, ya. Setelah Utsman bin Affan itu syahid, ya, Utsman bin Affan ini mati kan dibunuh oleh sekelompok manusia yang hingga detik ini misteri siapa sesungguhnya pembunuh Utsman. Nah, ini muncul perbedaan ijtihad di kalangan para sahabat, ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, radhiyallahu an itu sebenarnya lebih setuju
begitu khalifah itu telah terbunuh, segera saja diangkat pemimpin pengganti. Ya, pemimpin pengganti. Ali sebenarnya tidak mengajukan dirinya sendiri, tapi sejumlah sahabat-sahabat yang senior itu sangat setuju Ali ini penggantinya Utsman. Namun sejumlah sahabat yang lain yang diantaranya dimotori oleh sahabat Muawiyah bin Sofyan ketika itu, ini tidak boleh langsung diangkat khalifah pengganti setelah Utsman ini dibunuh. Sebelum diketemukan siapa pembunuh Utsman, yang setelah itu harus dikisos siapa pembunuh Utsman itu. Harus jelas, harus ditangkap dan dikisos. Baru kemudian diangkat pemimpin. Nah, ini perbedaannya ini sangat tajam ketika itu. Yang pro Ali itu kemudian disebut Syiah. Syiah menurut arti bahasa itu artinya al-adba wal ansor. Ini menurut arti bahasa, ya Pak ya. Menurut arti bahasa itu al-adba wal ansor. Adba itu pengikut. Ansor itu penolong atau pembela. Ringkasnya, Muawiyah dan Ali ini kan kemudian apa itu namanya perang, ya Pak ya, terjadi perang. Kemudian akhirnya ada semacam islah, ya, ada semacam islah melalui tahkim, ya, diutuslah duta dari Ali, diutuslah duta dari Muawiyah. Lah, setelah tahkim itu perbedaan antara Muawiyah dengan Ali, pendukung Ali dan Muawiyah ini semakin tajam. Setelah tahkim yang pro Ali bin Abi Thalib, semakin kental sebutan Syiahnya, ya. Yang kemudian keluar tahkim itu tidak pro Ali juga tidak pro Muawiyah, disebut Khawarij. Nah, disebut Khawarij. Yang Khawarij itu nanti orang yang keluar dari kekhalifahan Islam yang sah, itu aslinya Khawarij, ya. Yang kemudian apa itu namanya pro Muawiyah, ini sebenarnya tidak ada sebutan khusus, tidak ada sebutan khusus, ya. Lah, rentang sejarah berikutnya ini Bapak Ibu yang harus ingat-ingat, dan ini sengaja satu figur yang sengaja dikaburkan oleh orang-orang Syiah sendiri untuk mengelabui kita, ya. Yang kemudian pengikut Ali itu di kalangan khususnya orang-orang munafik, ya, bukan dari sahabat-sahabat yang baik. Aslinya pro Ali saja itu sama seperti Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kemudian pada rentang sejarah berikutnya Ali itu kemudian dikultuskan, bahkan dianggap derajatnya lebih tinggi daripada Abu Bakar, lebih tinggi daripada Utsman, bahkan lebih tinggi daripada Nabi, bahkan Ali bin Abi Thalib itu juga dianggap sebagai Tuhan. Yang ini nanti rentang sejarah berikutnya, ajaran yang namanya sekte Syiah ini akhirnya kemudian tercampuri dengan ideologinya Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Yamani. Ini figur yang merusak term Syiah yang awalnya itu sebenarnya hanya sekedar menjadi pengikutnya Ali, tapi sampai pada tingkatan kultus kepada Ali. Karena ajarannya Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Yamani. Abdullah bin Saba ini aslinya orang Yahudi dari Yaman. Ini yang kemudian membuat yang namanya sekte Syiah ini keluar dari term Ahlussunnah, bahkan menyebabkan berbagai macam firqah-firqah Syiah yang lain yang sangat banyak. Di antaranya ini Bapak Ibu, ya. Nanti kita sebutkan ada firqah Syiah ini puluhan, bahkan itu ratusan. Tapi yang paling
istilahnya itu mendominasi ya adalah Syiah Imam Itsna al-Asyariyah ya. Syiah Imam Itsna al-Asyariyah itu Syiah dengan keyakinan bahwasanya yang berhak menjadi imam itu adalah imam 12, terhitung Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali dan keturunan-keturunannya sampai 12. Ini nanti yang pada gilirannya termasuk disebut Syiah Rafidhah. Di Indonesia ini yang ada itu Syiah Imam Itsna al-Asyariyah dan Syiah Rafidhah ya. Syiah yang agak dekat dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar, tidak mengkafirkan Utsman. Dia hanya punya keyakinan Ali lebih unggul daripada Abu Bakar, lebih unggul daripada Umar, lebih unggul daripada Utsman. Tapi selain Syiah Zaidiyah, entah itu Syiah Ismailiyah, entah itu Syiah Imamiyah atau Itsna al-Asyariyah, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Muhammadiyah, ada Syiah Sabaiyah, ada Syiah Rafidhah, banyak itu sekte-sekte Syiah itu ya. Rata-rata menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman ini adalah perampok kekhalifahan setelah Nabi. Parah Bapak Ibu, parah ya. Bahkan menganggap nuwun sewu Aisyah radhiyallahu anha ini dianggap begenggek, termasuk Syiah Itsna al-Asyariyah. Jadi Aisyah itu dianggap pelacur ya, dianggap pelacur, sehingga mereka itu melaknat Aisyah ya. Padahal ini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk istri Nabi di dunia dan juga di surga. Tapi bagi Syiah Aisyah ini termasuk pelacur. Sampai-sampai Bapak Ibu, getingnya Syiah selain Syiah Zaidiyah ini, mbuh Syiah Sabaiyah, mbuh Syiah Rafidhah, mbuh Syiah Imam Itsna al-Asyariyah ya, itu ya, saking getingnya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, khususnya yang paling digetingi itu adalah Umar bin Khattab. Kenapa Umar bin Khattab yang paling dibenci oleh Syiah ya? Karena Umar bin Khattab lah yang berhasil menghancurkan negara adidaya Persia ketika itu. Persia ketika itu negara superpower. Ada negara Romawi, hari ini Eropa, dan ada negara Persia yang hari ini adalah Iran. Ya, hari ini adalah Iran. Persia itu dulu ideologinya itu adalah ideologi Majusi. Ideologi Majusi itu ideologi penyembah api, ya. Namun dalam rentang sejarah berikutnya, di samping mereka itu berideologi menyembah api, mereka juga menyembah Ali bin Abi Thalib, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib. Yang paling dibenci oleh mereka itu Umar bin Khattab. Di antara apa itu para sahabat-sahabat yang lain itu, ya, di samping Abu Bakar dibenci, Aisyah dibenci, kemudian Utsman juga dibenci. Yang paling dibenci itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang paling dibenci. Sampai ada pemimpin Syiah sekarang ya, tapi sudah mati alhamdulillah. Saya lupa namanya ya, tapi nyata Bapak Ibu. Saat sakit keras dikunjungi sama sahabat-sahabatnya yang lain. Terus saat dikunjungi kan guyang-guyu, pelengah-pelengah begitu ya. Terus dia ngomong begini, ya, nanti kalau saya itu masuk surga, nah katanya gitu ya, kok di surga itu ada Umar bin Khattab, ya, kok di surga ada Umar bin Khattab, kok saya dikumpulkan dengan Umar bin Khattab atau bertemu dengan Umar bin Khattab,
saya langsung akan minta kepada Allah supaya saya dikeluarkan dari surga. Saking bencinya kepada Umar bin Khattab. Dan perkataan itu langsung dijawab Allah lunas. Langsung dijawab Allah lunas. Ya, dia nggak begitu lama mati, Bapak Ibu. Kulitnya yang putih itu langsung kemerah-merahan dan kehitam-hitaman, gosong, temenan. Berarti dia memang mati su'ul khotimah dan mati masuk neraka. Umar bin Khattab itu salah satu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Al-usrah al-mubasysyiruna bil jannah. Di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah Umar bin Khattab. Kok sampai bencinya setengah mati kepada Umar bin Khattab. Lah nuwun sewu. Figur Syiah yang harus selalu diingat itu tadi Bapak Ibu. Abdullah bin Saba al-Yahudi al-Yamani, ya. Hari ini kuburannya itu juga banyak diziarahi oleh orang-orang Syiah. Ya, diziarahi sama orang-orang Syiah karena dia dianggap pahlawan, ya, dianggap pahlawan. Bahkan termasuk pembunuh Umar bin Khattab, di mana pembunuh Umar bin Khattab ini seorang budak yang bernama Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, yang Abu Lu'lu' al-Majusi, ya, itu juga kuburannya itu setiap tahunnya, bahkan tidak hanya setiap tahun, mungkin setengah tahun atau sebulan sekali itu dikunjungi sama orang-orang Syiah. Kenapa? Karena Abu Lu'lu' al-Majusi ini dianggap pahlawan mereka yang kemudian berhasil membunuh Umar bin Khattab. Seperti itu. Pun selanjutnya ini 10 kriteria yang bisa menjadi hujah kita yang telah dirumuskan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang di dalamnya ada ulama Muhammadiyah, yang di dalamnya ada ulama Nahdlatul Ulama, yang di dalamnya ada ulama Persis, Persatuan Islam, juga ada Al-Irsyad, ada Tarbiyah Islamiyah, ada Al-Wasiliyah, ada Salafi dengan ragamnya yang banyak itu, ya. Itu telah membuat kriteria kelompok yang disebut kelompok aliran sesat, baik individu maupun kelompok itu bagaimana sih kriterianya? Kalau salah satu itu ada pada seseorang atau kelompok ini dianggap sesat. 1, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5. Ini nanti dianggap sesat. Rukun iman ini telah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Rukun iman itu ada 6. Kok kemudian enggak benar itu, ada rukun iman yang 1 itu perlu dihilangkan, itu yang menghambat kemajuan umat Islam, yakni rukun iman kepada takdir itu harus dihilangkan. Dulu itu ada seorang dosen, nuwun sewu agak menyebut merek, ya, IAIN, sekarang menjadi UIN, ya. Doktor itu inisialnya Dr. Harun Nasution, ya. Ini yang kemudian mempopulerkan rukun iman itu, yang iman kepada takdir itu dibuang saja. Itu yang menghambat kemajuan Islam dan kaum muslimin. Maka cukup iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir. Iman kepada takdir tidak ada. Nah, ini dia termasuk sesat. Kok dimelok ya sing melok elok sesat. Seperti itu, ya. Rukun Islam jelas 5. Kok ditambahi 6 atau 7 atau dikurangi menjadi 4 atau 3, sesat dia. Ini sudah ittifaq Ahlussunnah wal Jamaah. Iki gak jirene suwi to lho Pak, ya. MUI, ya, ingat ya. MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia, ya. Suwi to enggak berani merumuskan seperti ini, ya. Ini yang merumuskan orang-orang pintar, ya. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i Al-Quran dan As-Sunnah.
Akidah ini masalah usul, pokok. Dalilnya untuk masalah akidah Quran dan hadis Nabi. Yang sahih atau hasan, baik sahih li dzatihi maupun sahih li ghairihi, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi. Apalagi katik mutawatir, nah, itu wajib untuk dijadikan dasar, ya. Tapi kalau dia itu punya akidah, satu prinsip akidah, tapi tidak ada dalil Quran, jelas tidak ada. Dalil hadis yang sahih jelas nggak ada. Dia kemudian menyandarkan keyakinan itu pada wijdan, perasaan, dan logika akal, ini sesat. Contoh, ono sing percaya tiap kita itu punya nama ruh. Ini masalah akidah, ya. Tiap kita katanya punya nama ruh. Seperti saya ini punya nama ruh. Nama akikoh saya yang diberikan orang tua saya Suwito. Tapi nama ruh saya bisa jadi tidak Suwito, selain Suwito. Saya bisa mengetahui harus melalui seseorang yang dianggap mursyid. Nah, gitu Pak. Ini nama ruh. Ya. Sampai barang nek pengen nama ruh, ingin tahu nama ruh nanti harus ketemu mursyid. Mursyid yang dianggap wali, wali kutub, wali jadab, wali opo ngono. Saya enggak sepiro ngerti sebutannya, ya. Nanti ada, ya. Nah, maka ini masalah akidah. Nek ditelusuri dalil Quran, dalil hadis, gak ono. Lah kok diyakini ini jelas nek gak dalile wijdan, perasaan, ya logika saja. Maka itu tidak boleh diyakini. Tidak boleh diyakini. Masalah akidah kok dalilnya bukan Quran, bukan hadis. Rata-rata akidah itu umurul ghaibiyah, perkara-perkara gaib. Sedangkan perkara-perkara gaib itu amrun tauqifiyun, perkara yang berhenti pada dalil Quran maupun hadis. Tidak boleh pakai perasaan, ya. Ada lagi keyakinan adanya nabi yang masih hidup. Jadi nabi yang masih hidup itu di samping Isa, di samping Idris adalah Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir. Ini masalah akidah, tidak boleh main-main. Kok kamu yakin Khidir itu masih hidup? Ini dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalil dari Quran harus cetha, nek pancene ana. Dalil dari hadis kudu cetha, nek pancene ana. Kalau dari hadis harus sahih. Ini masalah ghaibiyah. Oh, Nabi Khidir itu diri masih hidup ya Pak. Jadi aktif dakwah murak-marik ya. Ya. Tapi nek digele nduk YouTube gak ono Pak. Tulis saja ceramah Khidir gak ketemu ya. Khidir yang disebut Nabi Khidir itu, ya. Tapi ada yang ulama besar dengan inisialnya Buya Ar-Razi Hasim, ya, itu mengatakan Khidir masih hidup. Loh, padahal dalilnya belum jelas. Dalilnya belum jelas. Ya, hadis itu pun nanti derajatnya bagaimana? Tuh. Bahkan orang sewu. Ada yang punya penganut keyakinan ini pernah datang ke saya. Saestu kondong ini. Pak Wito ngono jarene. Sampean bekne pengen travel keliling dunia gratis. Wah, menarik kan Pak ya? Apalagi saya itu seneng travel ya, seneng jalan-jalan ya. Jalan-jalan saya itu seneng ya. Jalan-jalan nyekel duit akeh kan seneng ya Pak ya. Rumorak-marik Pak ya. Tapi jalan-jalan ganti duit ku ya senep ya Pak ya. Nyawang-nyawang tok iso tuku ya. Lah, ini travel gratis ya. Itu dia punya syarat. Ya. Pokoknya nanti sampean harus nurut saya. Ya, sholat tahajud di tanah lapang, ya, dan puasa. Ketika tahajud di tanah lapang itu usahakan nanti bukan jam, nek jamnya disebut jam 12, kemudian tanggalnya itu harus bulan purnama. Bahwa nanti kalau ritual puasa sebagaimana syaratnya dia, ritual tahajud tengah malam bulan purnama, nanti disebut Jumat apa Jumat Kliwon, Jumat Pahing, Jumat Pon, saya tengah malam disuruh keluar dengan memejamkan mata, nanti saya akan diajak jalan-jalan
dengan Khidir. Loh, nyebut Khidir, Pak. Saya tuh lenger-lenger Khidir. Loh kok iso ngarani Khidir? Tekon di batin saya, ya. Jangan-jangan itu bukan Khidir, tapi jin, gitu loh. Ini masalah ghaibiyah, jangan main-main, harus ada dalilnya. Makanya betul ini kriteria aliran sesat yang ditetapkan oleh MUI. Nek kaitannya akidah harus sesuai dengan Quran Sunnah. Meyakini turunnya wahyu setelah Quran, mengingkari otentitas atau kebenaran isi Al-Quran. Isi Al-Quran dianggap ada satu ayat yang tidak benar, ini nanti juga sesat. Melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaidah tafsir, ya. Kalau kita menafsirkan Al-Quran yang paling mendekati kebenaran itu Bapak Ibu disebut tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu tafsir ayat dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, ayat ditafsirkan dengan perkataan sahabat, itu termasuk tafsir bil ma'thur. Nah, tapi ini hanya logika perasaan, nah ini banyak yang keliru, ya. Sampai 10 itu, ya, sampai 10. Sekarang kita lihat kenapa sih ulama majelis MUI itu sampai menyebut Syiah itu termasuk aliran sesat, bahkan termasuk kafir, ya, banyak yang kafir. Soalnya ini Bapak Ibu, kita lihat perbandingannya antara Sunni dengan Syi'i, antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Kalau kita sebut Ahlus Sunnah itu Bapak Ibu, yaitu kelompok yang berpedoman kepada Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebuah rumah yang sangat besar. Di dalamnya ada Muhammadiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Nahdlatul Ulama, ada Persatuan Islam, ada Al-Irsyad, ada Salafi Haroki, Salafi Jihadi, Salafi Albani, Salafi Utsaimin, macam-macam banyak Salafi, ya. Secara konsep Salafi ini satu, tapi realita di lapangan macam-macam, ya, macam-macam. Itu masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lihat ini perbedaannya, ya. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rukun Islam jelas 5, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nek Syiah beda Bapak Ibu, ya. 1 sholat, 2 saum puasa, 3 zakat, 4 haji, 5 wilayah. Jenengan pirsani, enggak ada syahadat, enggak ada, ya. Perbedaan yang lain, ada wilayah. Wilayah ini merujuk kepada imam, sehingga doktrin yang sering dibahas oleh orang Syiah itu rata-rata adalah imam. Siapa yang pantas menjadi imam setelah Rasulullah meninggal? Abu Bakar bagi Syiah enggak pantas, Umar enggak pantas, Utsman enggak pantas. Yang pantas hanya Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang disebut dengan Imam Itsna al-Asariyah, imam dengan 12 imam itu, keturunannya Ali bin Abi Thalib. Itu imam. Sehingga nanti derajat imam ini posisinya lebih tinggi daripada nabi, bahkan lebih tinggi daripada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah. Jika apa itu namanya nabi itu mengetahui yang gaib karena diberitahu oleh Allah, bagi Syiah imam mereka itu mengetahui perkara yang gaib meskipun tanpa ada wahyu dari Allah. Wah, hebat Bapak Ibu, ya. Bahkan nanti gulat Syiah yang disebut dengan Syiah Sabaiyah, ya, Syiah Batiniyah, yang ini seperti yang di Suriah itu, yang membantai orang-orang Islam yang ada di Suriah, itu rata-rata gulat Syiah Sabaiyah, ya. Jadi Syiah Sabaiyah ekstrem dan gulat Syiah Batiniyah, Syiah Batiniyah yang ekstrem itu menganggap imamnya itu adalah derajatnya lebih tinggi, tidak hanya nabi atau malaikat, lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ngeri Bapak Ibu.
Sampai pada tingkatan seperti itu, ya. Sehingga mereka itu sangat memperhatikan masalah imam. Imam itu pemimpin, ya, pemimpin yang dianggap mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Allah, bahkan bisa melebihi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pengikut Syiah terhadap imamnya itu nuwun sewu. Sampai adus kotorannya imam itu biasa. Jadi kotorannya imam itu dipakai mandi sauna itu loh. Telek imam, ya, telek imamnya dipakai mandi sauna, dipakai air kencingnya juga dipakai mandi sauna, itu biasa, ya. Gila nih kan Bapak Ibu, ya, gitu itu. Yang gila nih, ya. Alhamdulillah di Indonesia belum ada, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang sampai segitu itu, ya. Rukun iman ini jelas sudah kita kenal. Rukun imannya Syiah itu 5. Itu pun sangat berbeda dengan rukun imannya Ahlussunnah wal Jamaah. Rukun imannya Syiah itu tauhid. Kemudian nubuah itu kenabian. Imamah, imam, pemimpin. Kemudian yang keempat al-adl. Al-adl itu keadilan. Kemudian al-ma'ad. Al-ma'ad ini nama lain dari hari akhir. Nah, ini sudah beda. Wong beda rukun Islam saja. Rukun Islam saja itu beda. Bu kelebihan, bu kekurangan. Satu saja itu sudah dianggap sesat. Apalagi rukun Islamnya beda, rukun imannya beda. Ketika mereka bersyahadat, syahadat kita itu kan bunyinya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek Syiah enggak Bapak Ibu. Setelah nanti wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nanti juga mereka bersyahadat dengan menambahi menyebut 12 imam yang lain. Setelah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nanti disebut wa asyhadu anna aliyan waliyullah ngono. Wa asyhadu anna Hasan bu waliullah bu apa begitu, pokoknya ditambahi Hasan, Husain dan keturunannya yang dianggap pemimpin 12 itu. Nah, ini beda lagi model syahadatnya. Sehingga mereka sangat memperhatikan tentang masalah ini. Ini gimana? Sudah sampai adzan. Sampai adzan Isya. Berarti selesai ya Bapak Ibu ya. Nanti enaknya bersambung ya, biar saya juga enak, jenengan juga enak, ya. Nah, enaknya bersambung saya. Ini masih belum ada separuhnya, ya, seperempatnya juga belum ada. Ada nanti perbedaan-perbedaan yang lain yang wajib kita ketahui sehingga nanti kita sama-sama setuju sebagaimana yang difatwakan oleh MUI itu, bahwasanya Syiah itu sesat, bahkan tidak hanya sesat, bahkan kafir, karena memang beda dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Baik Bapak Ibu, sementara sekian, mudah-mudahan satu pertemuan ini paling tidak kita sudah mempunyai gambaran bahwasanya Syiah itu berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.